Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kreativitas, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Indah Khofifah, dengan NIM 1906-2002, dan teman saya, Safa Parajara Budiman, dengan NIM 1906-2003, Sela Ulfi Kemaya dengan NIM 1906-2005, Elvi Zahlia dengan NIM 19216, dan Tari Humaira dengan NIM 1906281. Pemateri pertama kepada Tari Humaira kami persilakan dengan segala hormat. Baik, saya Tari Humaira di sini akan memaparkan materi yang pertama mengenai penilaian sebagai bagian integral dari pengajaran. Nah, James Macmillan di sini menekankan bahwa guru yang kompeten sering mengevaluasi siswa dalam kaitannya dengan tujuan belajar dan beradaptasi sesuai pengarahan. Kemudian, penilaian tidak hanya mendokumentasikan yang diketahui dan dapat dilakukan siswa, tetapi mempengaruhi pembelajaran dan motivasi mereka juga. Kemudian kita lanjutkan ke penilaian pra-instruksi. Nah, banyak penilaian pra-instruksi ini adalah observasi formal, yang dimana dalam beberapa minggu pertama sekolah, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk mengamati karakteristik dan perilaku siswa. Bekalah terhadap siswa yang malu atau siswa yang aktif, yang memiliki kosakata yang baik atau yang lemah, yang berbicara dan mendengarkan secara efektif, yang bertoleransi kepada orang lain, atau yang mementingkan egosentrisnya. Kemudian adapun siswa yang terlibat dalam perilaku yang sesuai atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penilaian selama instruksi. Nah, di sini salah satu tren yang paling signifikan dalam penilaian kelas adalah meningkatnya penggunaan penilaian formatif, yaitu penilaian selama instruksi daripada setelah selesai penilaian formatif telah menjadi kata kunci dengan penekanan dan penilaian untuk belajar, bukan pada penilaian pembelajaran. Kemudian, aspek penting dalam menjadi seorang guru yang efektif adalah memulai pemahaman siswa. Nah, penilaian formatif sangat penting dalam hal ini. Pengamatan berkelanjutan dan pemantauan pembelajaran siswa saat mengajar memberitahu kamu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, penilaian selama pengarahan membantu untuk mengatur pengajaran kamu pada tingkat yang menantang siswa dan membentang pemikiran mereka juga. Hal ini akan membantu kamu untuk mendeteksi siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian yang terakhir ada penilaian pasca instruksi. Nah, di sini penilaian formal atau sumatif ini adalah penilaian setelah instruksi selesai dengan tujuan untuk mendokumentasikan kinerja siswa. Penilaian setelah instruksi ini memberikan informasi tentang seberapa baik siswa telah menguasai materi, apakah siswa siap untuk topik berikutnya, berapa nilai mereka, apa komentar Anda kepada orang tua, dan bagaimana kamu harus menyesuaikan instruksi kamu itu. Kemudian kita akan membahas mengenai membuat penilaian yang kompatibel dengan pandangan kontemporer pembelajaran dan motivasi. Di sini, penilaian harus menantang, tetapi juga harus meningkatkan semangat belajar siswa secara menyeluruh atau secara adil. Kemudian, penilaian yang terlalu sulit ini akan menurunkan harga diri dan efikasi diri siswa, serta meningkatnya kecemasan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Penilaian siswa dengan langkah-langkah yang terlalu mudah ini juga akan menyebabkan kebosanan dan tidak memotivasi mereka agar belajar lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Elvi Zahlia dengan NIM 1906216. Di sini saya akan berusaha membahas terkait tentang menciptakan target belajar yang tepat dan jelas. Nah, mengaitkan penilaian terhadap pandangan pembelajaran dan motivasi terkini yang juga melibatkan pengembangan tujuan pembelajaran atau target yang sesuai dan jelas. Jadi target belajar ini terdiri dari apa yang siswa harus tahu dan mampu melakukannya. Nah, jadi kita harus menetapkan kriteria untuk menilai apakah siswa tersebut telah mencapai target pembelajaran tersebut atau tidak. Berikut ini diberikan beberapa contoh topik target pembelajaran.
Nah, adapun contoh dari topik target pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagaimana budaya bisa berbeda dan bagaimana budaya bisa mempengaruhi keyakinan dan kehidupan masyarakat yang dengan menjawab secara lisan seperangkat pertanyaan tentang perbedaan budaya dan dampaknya. Yang kedua, siswa menunjukkan kemampuan mereka tentang bagian-bagian tanaman dengan mengisi kata-kata atau diagram untuk semua bagian yang dipelajari. Dan yang ketiga, siswa akan menunjukkan pemahaman mereka tentang kewarganegaraan dengan cara yaitu mengidentifikasi secara menyeluruh tentang pernyataan kewarganegaraan yang telah dibaca sebelumnya, apakah itu benar ataupun salah. Nah, sebahagian besar atau sejumlah besar soal dijadikan sampel dan sebahagian besar konten belajar. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba membahas terkait membangun penilaian berkualitas tinggi. Nah, tujuan lain yang penting untuk kelas sebagai konteks penilaian adalah pencapaian penilaian berkualitas tinggi, seperti pengujian standar, penilaian pencapaian tingkat kualitas yang tinggi saat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid tentang kinerja siswa, kemudian yaitu penilaian berkualitas tinggi serta adil. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait tentang valid atau validitas. Jadi, validitas ini mengacu pada sejauh mana penilaian mengukur apa yang dimaksudkan untuk mengukur dan kelayakan kesimpulan serta penggunaan informasi. Jadi kesimpulan itu adalah dedukasi yang guru tarik dari informasi. Sehingga kita tidak bisa menilai semua yang siswa pelajari. Oleh karena itu, penilaian kita terhadap seorang siswa tentu akan menjadi contoh bagi pembelajaran siswa tersebut. Nah, sumber yang paling penting yaitu informasi bagi validitas dalam kelas yaitu akan menjadi bukti untuk konten terkait. Jadi sejauh mana penilaian mencerminkan apa yang telah diajarkan. Nah, sampel konten yang cukup jelas merupakan tujuan penting dari penilaian yang valid. Jadi kita harus menggunakan dan mempertimbangkan profesional terbaik saat pengambilan sampel konten. Misalnya kita tidak harus menggunakan hanya satu pertanyaan pilihan ganda untuk menilai pengetahuan geografi dari siswa tersebut. Nah, tren yang meningkat adalah dengan menggunakan beberapa metode penelitian yang dapat memberikan contoh konten yang lebih komprehensif. Dengan demikian, guru dapat menilai pengetahuan siswa tentang bab geografi dengan memunculkan beberapa pertanyaan pilihan ganda, beberapa pertanyaan esai dan proyek yang harus diselesaikan. Penilaian kelas itu harus mencerminkan apa saja yang guru ajarkan dan di mana guru ajarkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi yang telah diajarkan oleh guru. Nah, bayangkan kelas matematika di mana guru itu memberikan soal ujian kepada mahasiswa yang di mana mereka harus memecahkan masalah perkalian. Nah, untuk validitas instruksional, penting bahwa guru yang berkompeten mengarahkan siswa bagaimana cara memecahkan masalah dan memberikan mereka kesempatan yang cukup untuk melatih keterampilan mereka sebelumnya. Jadi strategi ini penting untuk mengungkapkan validitas dalam penilaian kelas, yaitu dengan cara yang sistematis yang menghubungkan target pembelajaran, isi, pengarahan, dan penilaian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang reliabilitas. Jadi, reliabilitas ini adalah sejauh mana ujian menghasilkan skor yang konsisten dan dapat direproduksi. Jadi, skor yang reliable bersifat stabil, dapat diandalkan, dan relatif bebas dari kesalahan pengukuran. Nah, konsistensi ini tergantung pada situasi saat melakukan ujian dan faktor siswa juga yang bervariasi dalam satu ujian ke ujian yang lain. Nah, reliabilitas ini dapat berkurang oleh kesalahan dalam pengukuran. Nah, siswa bisa saja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan masih belum tampil konsisten di beberapa faktor internal yang mencakup misalnya kesehatan, motivasi, dan kecemasan. Misalnya pada saat melakukan ujian itu ada faktor kesehatan, mungkin dia kurang sehat, itu akan mempengaruhi atau itu akan menyebabkan yang namanya itu kekurangannya gitu. Jadi, nah kemudian ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini dapat mencakup arahan guru yang tidak memadai. Di sini berarti siswa masih ambigu, masih tidak memahami arahan yang disampaikan oleh guru. Nah, ataupun soal ambigu yang dibuat, soal yang memang soal tersebut tidak dipahami oleh siswa. Nah, bisa jadi juga yaitu pengambilan sampel yang kurang informasi dan penilaian respon siswa yang tidak efisien.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan keadilan. Nah, penilaian kelas yang berkualitas tinggi itu tidak hanya menggunakan atau mengandalkan validitas dan reliabilitas saja, tetapi juga mengandalkan yang namanya keadilan. Jadi, penilaian yang adil adalah saat semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Nah, juga penilaian yang adil adalah saat guru mengembangkan target pembelajaran yang tepat dan menyediakan konten yang kompeten dan pengarahan untuk mencapai target tersebut dan memilih penilaian yang mencerminkan target, isi, dan pengajaran. Nah, bias atau kesalahan penilaian ini termasuk penyinggungan dan hukuman yang tidak adil yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Misalnya satu penilaian mungkin bias jika menghukum seorang siswa yang secara tidak adil yang berdasarkan asal siswa. Jadi dibeda-bedakan antara asal siswa seperti etnis, status sosial dan ekonomi, jenis kelamin, agama, dan difabel. Maka itu akan menimbulkan yang namanya ketidakadilan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat saya menyampaikan materi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Ulfi Hikmaya dengan NIM 1906-2005. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami, yaitu tentang penilaian kinerja. Jadi, bergerak dari suatu penilaian tradisional dengan tes objektif akan menjadi penilaian kinerja yang telah digambarkan dari pergerakan mengetahui menjadi menunjukkan. Jadi, prosesnya itu dari seseorang yang mengetahui, baik itu suatu pengetahuan teori maupun pengetahuan seni, kemudian dia harus atau dituntut untuk menunjukkan dalam bentuk praktek atau perilaku. Misalnya, seperti penilaian kinerja yang meliputi kinerja aktual siswa, misalnya dalam musik atau tarian. Jadi setelah siswa itu mengetahui suatu musik atau suatu bentuk tarian, maka siswa akan dituntut untuk menunjukkan bagaimana cara bernyanyi ataupun cara menari. Nah, poin selanjutnya adalah fitur dari penilaian kinerja. Jadi, penilaian kinerja ini menggunakan suatu metode evaluasi yang dilakukan secara langsung. Contohnya seperti mengevaluasi bagaimana seorang itu menulis suatu karya atau suatu cerita-cerita pendek yang dilakukan untuk menilai keterampilan menulisnya. Juga dilakukan dalam menilai ketika seorang anak presentasi, baik secara lisan ataupun dalam pembuatan video, seperti itu. Nah, jadi untuk bagaimana dilakukannya penilaian untuk melihat kemampuan anak dalam menjelaskan materinya di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, selain itu, bagi seorang pembimbing atau guru yang membimbing suatu murid atau siswa, di sini ada suatu istilah atau suatu alat bantu yang disebut dengan rubrik. Nah, di mana rubrik ini berguna untuk membantu atau menilai siswa dalam melakukan penilaian diri. Sebagai contoh, seperti siswa yang mungkin diharuskan untuk mengevaluasi lembar dari suatu lembar tugas kerja yang telah mereka ciptakan atau yang telah diberikan oleh guru. Jadi ini bisa menjadi panduan dari seorang guru untuk menilai dan memberikan tugas-tugas di hari berikutnya oleh guru kepada murid. Nah, baik, jadi poin berikutnya kita bahas tentang pedoman penilaian kinerja. Jadi, dalam melakukan suatu penilaian kinerja ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang disebut sebagai pedoman. Nah, yang pertama, kita harus menetapkan tujuan yang jelas. Kenapa? Karena untuk mencapai suatu tujuan kita harus tahu dulu tujuan kita itu apa, sehingga akan memudahkan dan menyesuaikan kita untuk memilih metode apa yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya mengidentifikasikan kriteria yang diamati. Jadi sebelum kita nilai, kita tahu dulu poin-poin apa yang kita cari atau poin-poin apa yang akan kita amati, supaya lebih memudahkan kita dalam mengevaluasi suatu kinerja yang dilakukan oleh siswa kita. Selanjutnya adalah memberikan pengaturan yang sesuai. Jadi kita harus menetapkan atau mencari tahu dulu bagaimana cocoknya atau apakah ini sesuai atau tidak dengan yang kita harapkan. Selanjutnya adalah menilai kinerja.
Nah, setelah kita menetapkan tujuan, mengidentifikasi kriteria dan memberikan pengaturan, maka barulah bisa kita sebut dengan menilai kinerja. Nah, selanjutnya nih yaitu kita bahas tentang mengevaluasi penilaian kinerja. Nah, jadi selain pedoman, kita juga harus mengevaluasi dari penilaian kinerja kita. Jadi, penilaian kinerja ini sering lebih banyak waktu untuk proses yang disebut dengan membangun, mengelola, dan menilai ujian objektif, serta banyaknya ujian kinerja yang tidak memenuhi standar validitas dan reliabilitas yang didukung oleh banyak dari psikologi pendidikan. Nah, jadi penilaiannya ini lebih ke membangun, mengelola, kemudian menilai ujiannya itu secara objektif. Selain itu, ada penelitian dasar untuk ujian kinerja yang tidak terlalu mapan, tapi disebut atau dianggap sudah menjadi pendukung yang terkuat sebagai ujian tradisional. Nah, di mana ujian ini tidak mengukur semua atau apa aja yang sekolah harapkan, tapi juga mengukur bagaimana siswa itu menguasai atau layak dan tidak layaknya dia naik ke kelas berikutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penilaian portofolio. Nah, jadi di sini kita bahas lagi tentang portofolio, di mana portofolio ini adalah suatu kumpulan dari tujuan pekerjaan atau kegiatan aktivitas siswa yang bercerita tentang kemajuan prestasi siswa dan mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti menulis sampel, membuat jurnal, kaset video, seni, poster, wawancara, membuat puisi, ataupun dalam melaksanakan atau mengikuti ujian yang dilakukan oleh siswa. Nah, jadi dari sini akan tampak nantinya bagaimana keterampilan dan prestasi yang dimiliki oleh seorang siswa. Jadi ada beberapa bukti nih yang dapat ditempatkan dalam portofolio seperti artefak, produksi, pengesahan, dan juga produksi. Nah, jadi akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi yang pertama tadi saya bilang adalah artefak. Jadi artefak ini adalah dokumen atau produk seperti kertas siswa dan pekerjaan yang dihasilkan selama proses belajarnya di kelas. Nah, yang kedua ada reproduksi yang terdiri dari dokumentasi karya siswa di luar kelas seperti proyek-proyek khusus atau wawancara dalam memenuhi tugas kelasnya yang dilakukan di luar kelas. Nah, selanjutnya ada pengesahan, di mana pengesahan ini mewakili dokumentasi dari guru atau orang lain yang bertanggung jawab atas kemajuan dari siswa. Selanjutnya adalah produksi, yaitu berupa suatu dokumentasi yang dipersiapkan oleh siswa, terutama untuk portofolio produksi, yang terdiri dari 3 jenis bahan, yaitu tujuan, refleksi, dan yang terakhir adalah keterangan. Nah, mungkin langsung ke poin selanjutnya, yaitu menggunakan portofolio secara efektif. Jadi portofolio ini bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Tujuan yang umum itu tergantung dengan ada disebut dengan nama portofolionya. Jadi yang pertama itu portofolio pertumbuhan, terdiri dari pekerjaan siswa selama kerangka waktu yang panjang untuk mengungkapkan kemajuan siswa. Portofolio hasil terbaik ini menampilkan hasil siswa yang menonjol, seperti biasanya disebut dengan portofolio pameran. Nah, yang kedua ada pas portofolio atau portofolio kemahiran, yang digunakan untuk menunjukkan kompetensi dan kesiapan untuk melanjutkan ke tingkat kerja yang baru. Nah, selanjutnya dalam melibatkan siswa, yaitu melibatkan siswa dalam memilih bahan portofolio. Nah, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bagian ini yaitu menetapkan kriteria untuk evaluasi, kemudian dinilai atau dipertimbangkan. Nah, baru selanjutnya mengevaluasi peran portofolio dalam penilaian. Nah, selain itu ada juga tujuan untuk memberikan peringkat. Jadi, memberikan peringkat ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu administratif, di mana administratif ini menunjukkan berapa peringkat siswa yang berhasil dicapai di dalam kelas. Yaitu
Yang kedua yaitu informasional, yang digunakan dalam bentuk suatu informasi yang didapat siswa untuk kemudian bisa ditunjukkan kepada orang tua atau orang lain. Selanjutnya yaitu motivasional. Jadi dengan ditunjukkan peringkat ini bisa membantu memotivasi anak untuk lebih giat dalam belajar. Yang terakhir adalah bimbingan. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Akan sedikit menjelaskan tentang komponen sistem peringkat, di mana komponen sistem peringkat ini ialah mencerminkan pemberian nilai guru, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada standar perbandingan kinerja. Standar pembandingan kinerja ini merupakan siswa dapat diberi peringkat dengan membandingkan dengan kinerja siswa lainnya atau dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada membandingkan kinerja di antara siswa, di mana sistem pemberian peringkat dengan referensi norma didasarkan pada perbandingan kinerja siswa dengan siswa lain di kelas lain, dan siswa lain. Nah, yang ketiga ada membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, di mana dalam pemberian peringkat dengan referensi kriteria, siswa menerima peringkat tertentu untuk kinerja tingkat tertentu meskipun ada perbandingan dengan karya siswa lainnya. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan sedikit tentang pelaporan kemajuan dan peringkat siswa kepada orang tua. Nah, jadi setiap guru itu kita harus memberi pelaporan kemajuan siswa atau siswi setiap semesternya, dan memberi laporan itu kepada orang tua dan memberikan motivasi kepada anak dan memberikan kemajuan anak kepada orang tua, peringkat anak kepada orang tua gitu. Jadi pelaporan ini khususnya untuk kemajuan siswa atau siswi untuk semester kedepannya. Nah, selanjutnya ada beberapa isu dalam pemberian peringkat. Nah, yang pernah saya dengar isu dalam pemberian peringkat itu contohnya itu seperti anak guru, anak yang kalau kita bilang tuh seperti anak yang aktif gitu. Jadi guru itu melihat siswa-siswinya itu dari aktifnya ataupun lihat oh anak guru itu pintar gitu. Jadi isunya itu anak guru lebih tinggi nilainya dibanding anak lainnya. Jadi anak guru ini dipandang dengan lebih pintar daripada anak lainnya, walaupun anak lainnya itu lebih aktif, lebih nilai asli daripada nilai anak guru tersebut. Baik, terima kasih, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.